Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Lalu fokus materi kita pada hari ini yang pertama PKN, kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang kedua IPS, pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir bahasa Indonesia, wawancara tentang menyimpulkan hasil wawancara dan menulis laporan wawancara. Sebagai warga negara yang baik, menjaga lingkungan agar menjadi sehat adalah kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Manusia berhak hidup di lingkungan yang sehat, sehingga terhindar dari penyebabnya gangguan kesehatan. Seiring hak kita atas pemanfaatan sumber daya alam, kita harus tetap memperhatikan upaya pelestarian lingkungan itu sendiri. Karena pelestarian sumber daya alam di lingkungan masyarakat adalah perwujudan dari silah kedua Pancasila. Maknanya, kita tidak boleh egois dalam memanfaatkan sumber daya alam. Harus selalu diingat bahwa kita harus menyisakan banyak sumber daya alam demi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Dengan tetap terus menjaga ketersediaan sumber daya alam dan memperbaiki kerusakan yang telah kita buat, itu adalah sebuah perwujudan kita sebagai makhluk yang adil dan beradab. Perilaku peduli terhadap lingkungan juga bentuk dari perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu bentuk perwujudan peduli terhadap lingkungan adalah dengan membuat pupuk kompos. Karena menggunakan pupuk kompos jauh lebih baik dan lebih aman daripada pupuk buatan. Berikut prosesnya. Yang pertama, buatlah lubang kompos tempat sisa sampah organik. Yang kedua, timbun sampah organik dengan sedikit tanah. Yang ketiga, siram dengan sedikit air untuk membantu proses pembusukan sehingga jadilah pupuk kompos. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah salah satu komponen yang ada di lingkungan yang banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Artinya, bisa dimanfaatkan dan tidak akan habis. Contoh sumber daya alam hayati, hewan dan tumbuhan. Contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati, padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Tanaman karet diambil getahnya dan digunakan untuk membuat ban. Kelapa sawit diambil buahnya yang dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng. Selanjutnya, kopi, teh, dan coklat dimanfaatkan untuk membuat minuman. Ada juga berbagai hewan ternak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Lalu, berbagai hasil laut juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Dan berbagai jenis pohon besar dimanfaatkan kayunya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar menyimpulkan dan menuliskan laporan hasil wawancara. Ada 7 langkah dalam menyimpulkan dan menuliskan laporan wawancara. Nah, berikut anak-anak, silakan baca tata cara penulisan hasil wawancara. Nah, selanjutnya silakan anak-anak baca pada slide berikut contoh hasil wawancara. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana akan dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Yang pertama, abrasi atau erosi pantai bisa terjadi karena rusaknya hutan bakau. Akar bakau mampu menahan ombak. Yang kedua adalah banjir. Banjir adalah salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan korban jiwa. Salah satu penyebabnya adalah penebangan hutan. Yang ketiga, tanah longsor. Dapat merusak rumah dan dapat menimbulkan korban jiwa. Dan yang terakhir, kekeringan. Berkurangnya pohon menyebabkan berkurangnya jumlah air sehingga menimbulkan kekeringan. Nah, anak-anak, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.